Pemirsa, unjuk rasa mengkritisi kinerja Gubernur Bangka Belitung sore tadi berakhir ricuh. Belasan orang diamankan karena diduga sebagai provokator. Demonstrasi yang dilakukan ratusan orang dari berbagai organisasi mahasiswa di kantor Gubernur Bangka Belitung berakhir ricuh. Kericuan berawal saat massa mulai membakar ban bekas dan keranda jenazah. Bahkan kobaran api nyaris mengenai Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah yang menemui massa. Belasan mahasiswa yang diduga sebagai provokator ditangkap polisi. Nyaris hampir terkena kobaran api tadi, tapi kalau tadi saya nanyakan dengan staf dan dari Satpol PP, informasinya tidak terluka, mungkin agak shock aja. Massa ditangkap diperiksa intensif di Mapolres Pangkal Pinang. Demonstrasi dilakukan untuk mengkritisi 3,5 tahun kinerja Gubernur Bangka Belitung yang mereka anggap belum berpihak ke rakyat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri tewasnya seorang guru mengaji di dalam sumur terkuak. Korban ternyata dibunuh oleh suami dari asisten rumah tangga korban. Saat Reskrim Polsek Cibinong dan Reskrim Polres Bogor menangkap pelaku pembunuhan Atikotul Mahya, guru mengaji yang jasadnya ditemukan di dalam sumur di Cibinong, Bogor. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku yang berinisial K merupakan suami dari asisten rumah tangga korban. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena kerap ditagih hutang sebesar Rp1 juta oleh korban. Suami dari pembantu korban. Jadi motifnya apa sih, Pak? Motifnya sampai saat ini sakit hati karena sering ditagih hutangnya oleh korban. Berapa katanya hutangnya, Pak? Rp1 juta, namun 2 kali pemberian, pertama 500.000 awal Oktober, lanjut 1 minggu setelahnya 500.000 lagi. Jenazah Atikotul Mahya dibawa ke kampung halamannya di Desa Wonorejo Kulon, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Jenazah almarhumah tiba di rumah duka setelah sebelumnya diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sebelumnya warga kampung Citatah, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, digegerkan dengan penemuan jenazah Atikotul Mahya di dalam sumur resapan milik keluarganya. Korban sempat dilaporkan pihak keluarga menghilang sejak 3 hari lalu saat perayaan Maulid Nabi Muhammad. Pemirsa, peredaran narkoba jenis baru berupa permen terungkap di Jawa Tengah. Permen yang dapat menimbulkan efek halusinasi berasal dari Amerika Serikat. Berbagai cara dilakukan para pengedar narkoba untuk menjual produk haramnya. Di Semarang, Jawa Tengah, terungkap narkoba jenis baru dengan kemasan dalam bentuk permen. Dalam permen ini terkandung tetrahydrocannabinol atau THC. Pengungkapan narkoba jenis baru ini berawal dari informasi pengiriman paket diduga dari Amerika Serikat ke Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang pria berusia 32 tahun ditahan saat menerima paket kiriman ini. Dalam penggeledahan isi paket, didapat 6 ampul cairan mengandung THC dan 2 bungkus plastik berisi 79% mengandung THC. THC merupakan senyawa utama yang terdapat dalam tanaman ganja dan dapat menimbulkan halusinasi bagi penggunanya. Dan kantor bea dan NPS baru yang ada di Jawa Tengah datang dari Amerika. Pak, efek mengkonsumsi permennya apa, Pak? Ini kayak halusinasi. Itu mengandung halusinasi kalau kita konsumsi, ya, seperti ganja sama halnya. Anak-anak di bawah umur dipergunakan untuk sebagai pembeli, ya, yang disuruh. Tadi saya sampaikan ada 2 saksi yang berumur 14 dan 16. Ini yang disuruh, ya, sehingga kita jadikan saksi. Dari pemeriksaan petugas, pelaku mengaku mendapat kiriman barang paket dari temannya dari Amerika Serikat dan untuk konsumsi sendiri. Namun ternyata barang ini diedarkan dengan memanfaatkan anak-anak di bawah umur dan media sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.
Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan 5 hektar ladang ganja di Lok Sumawe, Aceh. Pemilik ladang ganja di dalam hutan milik negara ini belum diketahui. Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan ladang ganja yang ada di Lok Sumawe, Aceh. Pemusnahan dilakukan bersama 117 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Pertanian Lok Sumawe. Kali ini pemusnahan dilakukan di 5 hektar ladang ganja setinggi 223 meter di atas permukaan laut. Tadi ada 10.000 tanaman, itu masih dalam polybag, ada 10.000. Itu ada diletakkan di 2 tempat, 5.000 di satu tempat, 5.000 di tempat lain, dan yang sudah ditanam di tanah itu 10.000 batang atau 10.000 tanaman pohon. Dan ketinggiannya variatif, yang di polybag tadi adalah berkisar 5-10 cm, yang sudah di tanah itu berkisar dari 100 sampai 250 cm. Sebanyak 6 ton tanaman ganja berbagai ukuran telah dimusnahkan. BNN masih memburu siapa pemilik dari ladang ganja yang berada di hutan milik negara ini. Dari Lok Sumawe, Aceh, Kevin Pakan, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.